Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah ruah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku, murid SMP Islam Malaja 20 Cianjur yang Bapak cintai dan sangat Bapak sayangi. Alhamdulillah hari ini Bapak diberikan kesempatan untuk memberikan sebuah cerita kepada kalian semua tentang bagaimana cara mengisi kegiatan di bulan Ramadan. Bapak akan memberikan sebuah cerita kepada kalian, khususnya pengalaman Bapak pribadi selama kegiatan pembelajaran jarak jauh. Patut kita syukuri bahwa segala sesuatu hal yang terjadi di dunia ini tentu saja atas izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bapak ingin bercerita, ada 5 poin yang akan Bapak berikan pada kalian. Yang pertama, pengalaman Bapak selama pembelajaran jarak jauh yang diakibatkan karena adanya pandemi virus corona menjadi pelajaran bagi Bapak pribadi bahwa sebagai umat muslim, sebagai umat Islam, kita harus banyak sekali bersyukur. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, Bapak dari kecil semenjak akhir balik diajarkan cara berwudu untuk sholat 5 waktu dari subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Tidak terlepas dari yang namanya berwudu, menjaga kebersihan hati, menjaga kebersihan badan. Dan itu yang menjadi salah satu pencegahan bagaimana agar virus corona tidak masuk ke tubuh kita, dengan cara menjaga kebersihan. Islam sudah menjaga kebersihan dari dulu. Semenjak kita belum mengenal Islam sampai dengan Islam ada, sudah ada yang namanya toharoh, menjaga kebersihan. Nah, sebagai umat muslim, kita harus bersyukur, alhamdulillah. Setiap hari kita berwudu, tidak lepas dari wudu. Insya Allah yang namanya penyakit, yang namanya virus tidak akan kena ke tubuh kita. Yakin. Hal yang kedua, sebagai seorang guru, Bapak merasakan bahwa dengan adanya situasi seperti ini, Bapak menjadi sadar bahwa seorang guru tidak berarti tanpa adanya murid. Murid pun tidak berarti tanpa adanya seorang guru. Baru saat ini Bapak rasakan rindu yang serindu-rindunya kepada kalian, kepada murid-murid Bapak, bahwa ternyata dengan bertatap muka, dengan bersilaturahmi, ada kenikmatan yang dirasakan oleh Bapak. Berbeda dengan saat ini, kita hanya bisa melalui media sosial, melalui jaringan internet. Walaupun kita bertemu wajah secara tidak langsung, tetapi tetap rasa kenikmatan kita bertemu, bercengkrama secara langsung itu berbeda. Jadi alangkah sombongnya jika seseorang bisa berdiri sendiri tanpa orang lain. Ternyata Allah menciptakan semua itu berpasang-pasangan, walaupun dalam kehidupan nyata seperti yang saling bertabrakan atau bahkan berbeda. Contoh, siang dengan malam berbeda, tapi pada kenyataannya berpasangan. Laki-laki, perempuan berbeda jelas, tapi pada hakikatnya mereka berpasangan. Ada murid, ada guru, berpasangan. Nah, Bapak sebagai seorang guru merasakan bahwa tidak ada artinya Bapak tanpa kalian sebagai murid Bapak. Dan Bapak baru menyadari sekarang setelah adanya pandemi corona di daerah kita, khususnya Kabupaten Cianjur. Jadi alangkah luar biasa rindu yang Bapak rasakan sebagai seorang guru kepada kalian sebagai murid Bapak. Hal yang ketiga yang patut menjadi salah satu rasa syukur Bapak, menambah rasa syukur Bapak kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dengan adanya pembelajaran jarak jauh atau dalam bahasa kerennya itu work from home, WFH, Bapak menjadi bisa menjaga anak-anak Bapak, keluarga Bapak, merawat, memberikan perhatian lebih yang tadinya
Bapak bagi dua dalam kegiatan pembelajaran di kelas, di sekolah, sebagai tanggung jawab seorang guru, tanggung jawab seorang kepala keluarga. Nah, sekarang alhamdulillah Bapak bisa mengurus anak-anak Bapak, merawat anak-anak Bapak, menjaga istri Bapak, menjaga rumah tangga Bapak, membersihkan rumah, kerja di rumah, lebih fokus. Dan tentu kalian rasakan, contoh, orang tua kalian yang tadinya kerja dari jam 7 sampai sore, atau yang dua-duanya kerja, ayah bundanya, berangkat dengan kalian bareng, pulangnya kadang-kadang belum datang ayah bundanya. Sekarang, alhamdulillah, kalian temani ayah bunda, kalian bisa bercengkrama, berkumpul bersama dengan ayah bunda kalian. Itu salah satu hal yang saya syukuri. Yang tadinya kalian jarang ketemu orang tua, sekarang insya Allah akan sering nikmati. Poin yang keempat yang Bapak rasakan, sebenarnya ini cerita untuk kalian agar kalian bisa menjalani hidup lebih baik. Ada orang tua yang kadang-kadang bertanya pada Bapak, Pak, jadi seorang guru itu mudah tidak? Bapak bilang mudah-mudah tidak. Disebut atau dibilang mudah, ya karena Bapak memang menikmati sebagai seorang guru, menghayati. Kalau yang mengatakan tidak, mungkin tidak menikmati. Ada orang tua mungkin yang di daerah lain yang mengatakan ternyata susah jadi seorang guru, harus menahan nafsu, amarah, menahan rasa kesal, menahan rasa capek pada saat mengajari anaknya masing-masing. Memang itu terjadi, kenyataan banyak di lapangan seperti itu. Tapi Bapak sebagai seorang guru, insya Allah, karena kewajiban mengajar, mendidik, hal seperti itu sudah biasa. Dan bahkan sudah menjadi hal yang dinikmati. Hal yang Bapak nikmati setiap hari. Mengurus kalian, mendidik kalian. Nah, mungkin orang tua di beberapa tempat yang merasakan seperti itu memang bukan tugasnya sebagai seorang guru, tapi sebagai orang tua, berbeda. Dan alhamdulillah Bapak sudah dibantu oleh orang tua kalian yang luar biasa dan tidak ada kata mengeluh. Mereka siap, Pak, siap, saya siap membantu tugas, siap membimbing anak-anak dengan bantuan dari Bapak. Alhamdulillah. Poin yang kelima, yang terakhir, yang ingin Pak sampaikan, sebagai umat muslim, nah kita harus menyikapi segala sesuatu itu dengan rasa syukur, dengan rasa penuh keikhlasan, karena inilah masa ujian yang terbesar bagi kita. Yang tadinya kita sering bertatap muka, sekarang menjadi kegiatan pembelajaran jarak jauh. Yang tadinya ada kegiatan A, B, C, dan D, sekarang mau tidak mau harus dihilangkan karena keadaan kondisi seperti ini, khususnya di Kabupaten Cianjur. Dan kalau kalian nikmati, kalau kalian syukuri, insya Allah segala sesuatu pasti ada hikmahnya. Allah tidak akan memberikan beban cobaan kalau orang tersebut, umat tersebut tidak bisa menanggungnya, percaya. Jadi kita jangan sampai mengeluh, jangan sampai bermuram durja, apalagi marah, kesal, tidak boleh. Karena kalau kita seperti itu, kita tidak beriman, berarti tidak mengakui bahwa ini semua adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak apa-apa, mudah-mudahan, dan Bapak yakin insya Allah semua ini akan segera berakhir, menjadi sebuah catatan kecil di diri kita untuk kita ceritakan kepada adik-adik kita atau kepada nanti keturunan kita, saudara kita, bahwa saya pernah mengalami masa di mana libur itu paling panjang, semua kalender itu warnanya merah. Itu akan menjadi hal yang menarik yang akan kita ceritakan kepada orang lain. Insya Allah Bapak yakin akhir tahun ini, bahkan mungkin nanti di pertengahan Juni-Juli semua sudah selesai, kita bisa beraktivitas kembali seperti biasa, pembelajaran dengan normal. Dan Bapak titip, tolong selama amaliyah Ramadan, kartunya diisi, dikerjakan, tambah hafalannya, tambah amalan-amalannya, saumnya yang berkualitas. Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak selalu yakin murid SMP Islam Al Azhar Cianjur, khususnya kelas 8, 8A, B, dan C adalah murid-murid yang bisa diandalkan dan diberikan tanggung jawab yang besar oleh pihak sekolah.
Semoga kalian sehat, orang tua kalian sehat. Doakan Bapak Ibu guru di sekolah dan di rumah agar bisa menjaga selalu kalian, membimbing kalian menjadi murid yang lebih baik, lebih pintar, berakhlak dan beradab. Alhamdulillah, mungkin itu yang dapat Bapak ceritakan kepada kalian. Semoga menjadi suatu nilai lebih dalam hidup kalian. Berharap yang terbaik selalu ada pada diri kalian. Semoga Allah SWT selalu menolong kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Akhirul kalam, mohon maaf atas kesalahan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.